tema 7. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Miss ajak kita semua untuk berdoa sebelum belajar. Anak-anak, sikap doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, coba perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Ada ya, ungkapan pemberitahuan pada gambar adalah buanglah sampah pada tempatnya dan dilarang memberi makanan sembarangan. Kemudian ungkapan pemberitahuan pada teks adalah tidak menyentuh tubuh hewan dan tidak mendekat ke kandang hewan. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, nah kita lihat, ada papan bertuliskan pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika ada tulisan tersebut? Ia akan mematuhi aturan dengan tidak memberi makan hewan. Petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Itu hanya sekedar contoh ya. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Udin berkata, "Hai Siti, kamu sedang apa?" Siti menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" tanya Udin. "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan," jelas Siti. "Oh begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" tanya Udin. "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin," jawab Siti. Udin berkata, "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci." "Terima kasih ya Siti." "Sama-sama Udin," jawab Siti. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Aturan merawat kelinci yang pertama adalah tidak boleh memberi makanan sembarangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu, sampaikan di depan teman-temanmu. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas.
Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Cermati gambar berikut ini dengan seksama. Nah, coba kita lihat ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tetapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Titik-titik lebih banyak dari ulat. Hewan apa ya yang lebih banyak dari ulat? Coba kita lihat ulatnya ada berapa? Ulatnya ada 35. Berarti yang lebih banyak adalah yang 45 ekor. Apa ya itu? Iya, ikan. Jadi ikan lebih banyak dari ulat. Nah, yang lebih sedikit dari ulat? Apa coba? Iya, kupu-kupu. Karena hanya 15 ekor. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, dan ikan. 2. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah bebek. Hewan yang paling sedikit adalah betul, jerapah. Hewan apa yang lebih banyak dari ayam? Iya, ayamnya ada 34. Berarti yang lebih dari itu adalah 50 ekor. Apa ya itu? Iya, bebek. Jadi bebek lebih banyak dari ayam. Dan jerapah lebih sedikit dari ayam. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, jerapah. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. 3. Ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah kura-kura. Hewan yang paling sedikit adalah monyet. Yang lebih banyak dari ular? Iya, kura-kura. Yang lebih sedikit dari ular adalah monyet. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah kura-kura, ular, dan monyet. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah monyet, ular, dan kura-kura. Kemudian soal yang terakhir, ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Bilangan yang paling banyak adalah, ada yang bisa menjawab? Iya, 91. Bilangan yang paling sedikit adalah 64. Urutan bilangan dari yang paling banyak adalah 91, 88, dan 85.
Urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 64, 67, dan 70. Video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan jinak. Nah, coba amati gambar di bawah ini lalu kelompokkan. Manakah yang termasuk hewan buas dan manakah yang termasuk hewan jinak? Ingat ya, hewan buas biasanya tidak dipelihara. Sedangkan hewan jinak biasanya dipelihara. Jadi manakah yang termasuk hewan buas? Iya, ular, buaya, dan harimau. Sedangkan hewan jinak, ikan, kupu-kupu, dan ayam. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, tulislah satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang kamu baca. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Nah, teks yang kita baca tadi, kalimatnya adalah kalimat pemberitahuan semua ya. Karena kalimat-kalimat tersebut menginformasikan tentang hewan jinak dan hewan buas. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Misalkan saja, hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Atau kalian juga bisa memilih kalimat yang lain. Sekarang tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contoh, cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau. Nah, misalkan saja contoh kalimatnya yang pertama adalah jangan mendekat ke kandang harimau. Kemudian contoh kalimat yang kedua, untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Dan contoh kalimat yang ketiga, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut. Ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Hewan yang paling banyak adalah ular. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Hewan yang lebih banyak dari ular? Ada tidak ya? Tidak ada ya, mungkin ini salah. Seharusnya yang lebih banyak dari buaya. Apa ya hewan yang lebih banyak dari buaya? Iya, ular. Hewan yang lebih sedikit dari buaya? Betul, harimau. Jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah ular, buaya, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular. 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Dapat dinyatakan dengan 30 kurang dari 42. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor sapi. Dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, sekarang cobalah selesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Yang pertama, 45 titik-titik 65. Kata-kata yang tepat lebih dari atau kurang dari ya? Iya, kurang dari. Karena 45 lebih sedikit dari 65. 57 titik-titik 42. 57 lebih banyak ya dari 42. Jadi
57 lebih dari 42. 379,89. 79 lebih sedikit ya dari 89. Jadi 79 kurang dari 89. 99,100. Ada yang bisa menjawab ini lebih dari atau kurang dari? Pintar, kurang dari. Karena 99 lebih sedikit dari 100. 577,69. Pintar, lebih dari. Karena 77 lebih banyak dari 69. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai menyaksikan video pembelajaran hari ini? Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, Miss ajak kita semua untuk berdoa sesudah belajar. Ikuti doa yang akan Miss bacakan ya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi nasihat papa dan mama di rumah. Sampai jumpa.